Selasa 22 Desember 2020. Itulah ceritanya itu. Jadi pada waktu 2008 itu belum ada siapa-siapa sih. Aku seorang diri hilang lokasi di kamar ini. Seorang diri aku. Waktu itu kondisinya 2006, waktu itu awal tanda-tandanya ada. Aku mulai merasa kan. Lalu aku dengar katanya berasal dari USU. Awalnya dari pertemanan USU katanya. Lama-lama aku perhatikan secara kelanjutan orang-orang banyak mengatakan ataupun mengomongkan soal acara entertainment di televisi, acara musik di TV, acara dahsyat katanya kan. Perhatikanlah dahsyat itu kan, acara televisi itu. Lalu kutemukan di situ terkait pula masalah politik. Ada juga pembicaraan seperti menyiratkan menyangkut ke persoalan politik pada waktu itu 2008 kan. Nah, aku beranikan mengurusnya lewat internet tadi. Karena awal mula itu yang aku bilang sudah aku coba melalui telepon. Waktu itu telepon orang lewat handphone kan. Ternyata tanggapan teman aku itu istilahnya tidak kena secara persoalan. Kalau menurut aku ya, dia mengatakan bahwa itu mungkin hanya perasaan saja katanya. Itu satu, hanya perasaan saja katanya. Baru dibilangnya bisa kok pergi keluar kota katanya. Pindah keluar kota katanya kan. Ngapain coba aku pindah keluar kota? Secara persoalannya pun kalau memang di kota ini, aku kan tidak harus keluar ataupun pindah dari kota ini kan. Nah, itu pada waktu. Jadi udah kubuat ya internet, banyak itu internet dulu. Kalau koleksinya dulu foto-foto sampai film porno aku ambil dulu. Di Google dulu, Google 2008 masih bisa tuh. Waktu 2008 dulu banyak dulu. Masih berbentuk postingan dulu Google kan, masih berbentuk postingan dulu Google. Jadi aku koleksi itu semua. Ada waktu itu akun Google aku yang lama itu full foto presenter ataupun pekerja televisi secara nasional Indonesia itu banyak aku koleksi itu di akun Google aku itu. Termasuk film porno yang kuanggap terindikasi berkaitan dengan persoalan supernatural yang kumasukkan ini. Jadi konteksnya sudah terhubung secara tersirat saja, itu memang yang menjadi persoalan. Pada mulanya dulu tahun 2008 kan. Namun aku memperhatikan ada memang niat mereka untuk mengkonteks atau semacam berurusan dengan aku. Itulah aku memberanikan untuk menyederhanakannya melalui internet. Kupajang langsung foto mereka kan, penyiar televisi itu atau pekerja televisi itu langsung kupajang di internet. Jadi nggak rumit-rumit kan. Kalau memang kita mau urusan atau terhubung, ya tentu kan mereka sudah mengerti karena aku memajang foto-foto mereka di situ gitu. Secara tulisan pun ada kubuat gitu. Kalau dari perkembangannya itu lama tuh, bertahun-tahun. Karena secara prediksiku awal mula dulu, iya, persoalan ini paling agak lama 1 tahun. Makanya waktu itu aku gencar per hari aku buat itu di internet untuk mengejar persoalan kan. Observasiku, iya waktu itu 2008 itu yang lama itu, yang tempat di Eko Grand Max itu 2008 juga itu. Eko itu kan masih kecil, belum kerja situ, belum ada Eko itu. Eko ini waktu itu aku temu, dia datang
waktu kecil ke masa masa SD atau masa kecil lah, datang dari situ sampai ini sekarang dia udah nggak nampak lagi kemana kan, banyak persoalan genek gitu. Jadi terkait pula lah masalah kabupaten usaha tambal ban itu. Belakangan kan sejak tahun 2010 antara itu kan ketemukan jadi marak usaha tambal ban di mana-mana. Padahal kan mulanya kan aku sudah kontak ketemu di lokasi tempel ban aku itu bahwa pengurusan tentang persoalan ini menyangkut juga keuangan itu melalui tempel ban itu. Nah, namun belakangan ternyata dampaknya jadi marak tempel ban di mana-mana. Secara konteks aku sudah dapat info bahwa orang-orang yang membuka tempel ban ini berkemungkinan pelaku supernatural itu. Konteks itu, aku dengar dari konteksnya. Orang ini mengaku berasal dari pemerintah Indonesia. Konteksnya itu juga menyatakan, coba dulu perhatikan apa mereka ini berasal dari kelompok politik. Seperti itu katanya. Nah, itu yang diperhatikan orang ini kayak berasal dari suku-suku tertentu. Oh, kali ini kalau puasa. Nah, masalah apa itu mah? Masalah tukang lontong itu lagi kan, dia main itu kan. Nah, itu belakangan muncul begitu aja, itu pun satu tuh. Waktu dia muncul itu di depan, jual lontong, dia aku bingung. Kok bisa tiba-tiba muncul, kupikir kan? Karena waktu itu tidak ada orang jualan lontong, kan? Lalu muncul pula ada dia jualan lontong itu. Itulah belakangan aku kenali, ternyata orangnya mengurus masalah dernek, kan? Soal dernek itu kan? Nah itulah yang aku omongkan sama dia, soal dernek itu. Yang ini bilang sarapan di sini, nanti kalau udah sarapan kurus. Dia bilang fix, pasti diurus ada. Ya itulah belakangan aku ketemu lagi info, Kocu katanya berkaitan ke persoalan Sri Mulyani masalah Eko ini, dernek ini. Sejak 2008, Kocu ini mengaku juga pengurusan persoalan ini katanya. Nah, itu perkembangannya. Makanya aku sekarang udah bingung. Namun masih tetap aku optimis karena kan secara internet kan aku udah punya acuan kan, sehingga orang istilahnya bila mau mengetahui atau mengacu pada persoalan ini bisa lihat internetmu aja kan. Internet itu aku punya acuan, ada protokoler hubungan. Ya kenapa internet itu udah populer itu secara internasional. Aku udah sering memperhatikan indikasi-indikasinya. Sosial media itu juga ada dukunganku ataupun jaringan persoalan yang sampai ke internasional negara-negara. Kayak internet Thailand itu, Bangkok itu, lalu menyangkut juga internet Amerika kan, internet Amerika Serikat itu, dan internet yang lain sosial media kayak dari Facebook juga termasuk kan, dari YouTube pun termasuk. Aku klaim tidak khusus tentang persoalan Human Commanding Group Konkret Millennium 2008 udah perintis. Waktu itu pengalamannya horor lah. Istilahnya secara pengalaman saja kita baru pertama pada waktu itu. Itu suasananya sama sekali nggak ketahuan urusannya bagaimana, nggak ketahuan. Dia pokoknya seperti dilingkupi suasana-suasana yang apa namanya tidak familiar, tidak dikenal gitu. Namun memang mengejutkan ataupun menyenangkan karena itu fenomena keajaiban kan, supernatural kan. Itu secara perkembangan belakangan waktunya tahun demi tahun aku fix sudah ketemukan konteksnya itu terhubung orang itu manusia berbuat sihir, beraktivitas sihir. Human Commanding Group Konkret perhimpunan lokal itu, itu yang urus terus sampai akhirnya di internet aku temukan konteksku alien family untuk mengurusnya melalui
internasional. Nah, belakangan waktu kan risiko kan wajar kalau terjadi kan. Aku mendapatkan konten bahwa Ellen Page ini rupanya alibi untuk persoalan Human Commanding Ghost Hungry soal perkebunan. Ellen Page ini rupanya sudah melakukan conversation, pembicaraan sebelum 10 tahun itu 2008 itu soal Uni Eropa itu pun menyangkut Human Commanding Ghost Hungry rupanya. Awal mulanya sendirian. Ellen Page termasuk situ katanya. Nah, termasuk juga soal RFID Amerika Serikat 666 satanis. RFID itu yang mitologi itu, black metal itu pun katanya termasuk juga soal Human Commanding Ghost Hungry awalnya, namun katanya terpleset atau menjadi kacau karena secara perkembangan tidak berbasis perkara yang jelas kan, hanya berbasis mitos-mitos yang dikoleksinya seperti pernyataan-pernyataan mitos gitu. Tidak sama seperti milikku. Kalau aku ini kan memang duduk pada momennya kan, momen persoalannya memang kan, fenomena supernatural itu terjadi apa milik ini. Nah, itu aku dengar Ellen Page udah kontak sejak tahun sebelum 2008, orang itu udah conversation Uni Eropa, Arab, Israel. Juga kontaknya Ellen Page sampai buat residen UFO-nya itu di kawasan Arab Israel itu dibuatnya untuk penantian kedatangan Human Commanding Ghost Hungry ini abad milenium katanya. Kalau konten aku terima ya, makanya orang itu bangun presiden UFO di Arab Israel, kawasan Arab Israel, katanya terkait tentang hal itu Human Commanding Ghost Hungry abad milenium. Itulah aku mengurus nominal keuanganku berdasarkan konteks dan optimis kamu dari risiko pembuktian persoalan berlangsung terus 22 triliun kan gitu. Iya, karena kan secara persoalan kan itu kan luar biasa kalau melakukan kita secara pribadi benar-benar terganggu kan, intelektualitas akademik kiri, kekayaan intelektualitas, termasuk juga tentang pribadi atau akhlak atau moral atau menyangkut sifat-sifat baik kan, pertemanan, pencemaran nama baik, tentang motivasi diri, tentang kemampuan memanajemen keseharian kita, tentang kemampuan keuangan kita, manajemen keuangan kita, ekonomi kita. Banyak segmen kan, termasuk percintaan, termasuk hubungan antar pasangan seperti pacaran gitu kan. Terganggu, sulit kita istilahnya dirinya. Karena belakangan waktu pun aku mendapat info bahwa ternyata aku ini seperti menjadi target operasi dari orang-orang tidak dikenal di antara sosial menyangkut kepribadian aku ataupun kecakapan hukum aku secara pribadi. Apakah itu intelektualitas akademik, apa itu menyangkut moral, apakah menyangkut kemampuan berhubungan pertemanan atau berpasangan atau kecakapan dalam bidang hukum sosial atau berhubungan secara sosial dan sebagainya. Target operasi aku untuk istilahnya kayak kayak dipersulit secara keseharian, termasuk masalah keuangan atau ekonomi, tentang usaha tambal ban kan, belakang waktu maraknya tambal ban itu. Nah itu, jadi udah full itu sampai sekarang 2020 22 triliun kuat, 22 triliun. Secara persoalan soal berkata jadi, detiknya apa yang ganti kerugiannya lah. Melalui internet aku udah bilang kan. Karena juga kan secara tekanan pun, secara pressure pun, itu ternyata berdampak. Sejak aku mencantumkan itu 22 triliun, ada dampaknya sebagai tekanan untuk aktivitas supernatural mereka. Mereka jadi seperti bertimbang lagi untuk aktivitas supernatural mereka secara segmen kriminal. Nah itu satu yang buat aku galau istilahnya, risau gitu. Karena ternyata mereka itu harus mengalami pressure seperti 22 triliun rupiah gitu. Bila tidak ada pressure atau tekanan semacam itu, mereka nggak mengurangi
potensi kejahatan supernatural mereka itu tidak ada mereka kurangi. Gencar terus tuh, setiap hari itu gencar tuh. Sehari-hari dalam segmen intelektualitas diri, termasuk dalam segmen usaha, dalam segmen penghasilan, dalam segmen akhlak, moral, hal yang bersifat pribadi seperti cara berpikir, cara berkreasi, inovasi diri, motivasi atau kemampuan sebagai seorang motivator, sebagai inspirator. Gencar itu gangguan itu. Kita jadi terhalang kan secara kemajuan pribadi, ekonomi, terhalang kita secara masa depan. Nah, itu semua aku berani ngambil risiko untuk pembuktiannya sampai ke masa depan kan, 22 triliun rupiah. Kalau soal usaha tambal ban 500 juta, aku dapat kontak. Boleh 500 juta itu sudah assessment, udah agreement lah pemerintah nasional Indonesia dengan ketentuan pembuktian dilangsungkan kan, atau memang benar terjadi sabotase usaha di dalam tambal ban atas nama korban Irwan Kornel kan. Karena aku mencakupnya segmennya secara spesifik, terkhusus dia ke Provinsi Sumatera Utara, lokasi itu sendiri kan, lingkungan itu sendiri kan. Lalu kemudian prioritas yang kedua, daerah-daerah lainnya kan, karena menyangkut juga persoalan ini, supernatural ini, termasuk dia nasional sebenarnya kan. Jakarta pun termasuk, entertainment Indonesia pun termasuk, politik nasional pun termasuk, tokoh-tokoh nasional, termasuk juga artis-artis pun termasuk itu sebagai tersangka aktivitas Human Command Sungguh itu. Internasional udah tahu kalau dari konteks prima udah tahu internasional dan menyepakati dengan pertimbangan mengikuti persoalan ini terus menerus. 500 juta mereka mau sanggupi untuk per negara katanya. Dengan kesepakatan total akumulasinya nanti 22 triliun rupiah. 22 triliun rupiah untuk aku. Nah itulah persoalan ini secara perkembangannya setelah kesepakatan itu. Ternyata mereka ini semakin jelas berstatus penjahat beraktivitas supernatural. Lama itu dari 2008. Melanggar ketentuan hukum kan? Secara privasi, ketentuan hukum privasi, hukum pidana gitu kan? Hukum pidana, hukum perdata itu kan tentang pelanggaran kepada hak pribadi kan, kepemilikan, lalu hak pribadi kan, hak asasi manusia pun termasuk. Mereka melanggar itu. Kalau enggak urus kemarin itu, karena menyangkut juga itu tentang segmen-segmen kriminal, kayak curanmor, termasuk juga curanmor. Juga dia itu menyangkut hal-hal kriminal, kayak pada bidang usaha perbengkelan pun termasuk. Kayak bengkel aku, bengkel aku dimintai orang gitu kan. Jadi kesulitan secara penghasilan, padahal secara status aku ini termasuk orang yang seharusnya diprioritaskan kan untuk penghasilan kan, karena persoalan ini. Kemarin jadi bagaimana kalau yang ku dengar katanya perlu ngomong kayak gitu juga sama Kocu, karena persoalan Kocu ini juga katanya tangan kanan, tangan kiri, tangan panjang pemerintah untuk persoalan keuangan aku katanya. Termasuk juga masalah Grand Max, masalah mobil Grand Max itu. Grand Max itu apa kita realisasikan persoalan mobil Grand Max minibus itu gitu kan? Hingga secepat. Contoh misalnya kan sekarang kan udah bulan Desember, tanggal 22. Kalau misalnya hari ini bisa kita realisasikan, istilahnya, maaf katanya, malam tahun baru nanti kita udah naik Grand Max kan, jalan-jalan. Jadi memang negara kita lumban. Sekarang dari Pak Odi sendiri bisa nggak merealisasikan yang sekarang? Merealisasikan apa itu bahasa kata orang Kornel mau Grand Max namanya gitu. Uangnya sama ekonomi. Nah, itu dia. Bagaimana apa itu nanti lancar di caranya? Anda siapa nanti? Di PDM bilang.
Sisi soal ini juga prioritas kan, karena sekarang udah bulan 12, kemarin bulan 5 tahun 2019. Kau bilang orang sama Eko, dia datang ke Kawan Jaya, kau kenal sama dia? Kenal lah. Tempat tinggalnya tahu lah. Tempat tinggalnya nggak tahu, fotonya ada kepegang. Pakai topi nanti dia di sana, itu kenal. Anak itu kalau jumpa pasti ketangkap langsung, kena uang tua ada sama dia. Dari sana gitu. Mana mungkin meloloskan gitu aja. Kalau aku, harapanku karena konteksku tadi itu pun brand ini diprioritaskan dulu untuk dikeluarkan katanya, didatangkan melalui Koju. Nah, bagaimana Koju? Kalau kau bisa mengungkapkan itu bilang, orang yang mengucapkan itu adalah Diana. Teman itu, tukang lontong itu, dia baru masukan. nah itu nggak tahu. Apa yang saya menyerang itu nggak ada urusan sama aku. Aku kan dapat lokasi usaha sampai bebas. Itu apa? Gimana jadinya? Kita gini-gini kan baru jadi orang umat. Kerana kita satu satu begini dah dulu tu lah. Kita pun ngumpan terus kalau nggak boleh anak masuk nggak ada. Namanya Eko di showroom ini ada yang ngopi biasa. Ngopi balik. Aku udah 2008 dari zaman sosial media transfer itu berbuat sampai muncul zaman sosial media Facebook kan awal Facebook itu kan booming. Lalu belakangan dari itu pun termasuk juga. Di apa itu aku tahu di Bigo. Bigo kok tahu Bigo? Itu pun marah juga itu. Sebenarnya pertemanannya itu kan, itu familiar itu pertemanan, banyak orang. Itu apa itu? Luspeter itu, yang putih itu. Dan gimana? Ini cintanya. Itu dari itu itu luspeter yang putih itu. Oh bukan, itu apa itu? Ini. Beragam. Iya, beragam. Kalau konten yang diterima, Kepolisian Nasional Indonesia udah tahu. Pemerintah dan nasional Indonesia udah tahu. Lokal daerah Medan pun udah tahu. Apanya? Internetku itu, persoalan supernatural itu, internet itu. Secara internasional pun udah tahu. Kayak dari Amerika, dari Arab, dari Asia juga, Thailand, udah tahu. Coba, negara Arab di situ. Itulah makanya aku buat melalui internet kemarin. Sehingga dia bisa efisien kan? Bahasa Arab jual laku-laku pakai saya saksi. Gambar kunna. Iya. Persoalan ini aku tetap optimis lagi. Memang itulah satu yang makanya aku pertimbangkan kali soal apa kan nominal rewardnya itu kan. Jadi persoalannya ini luar biasa itu supernatural. Pengangkatannya itu kan satu juga di segmen itu. Bagaimana persoalan ini diangkat menjadi real, menjadi bisa untuk diurus. Itu kan satu itu.
keunggulan aku. Aku yang menguji sejak 2008. Aku buat dalam bentuk jaringan perkara melalui internet global kan. Ternyata sudah mengikutkan polisian, pemerintah, politik pun ternyata ketahuan bermain supranatural, ketahuan dunia politik. Termasuk entertainment Indonesia pun ketahuan kan. Ternyata terkait aktivitas supranatural. Kalau yang terbaru Alien Family itu udah terhubung tentang persoalan 666 kejadian ini. 666 kejadian. Definitif tuh kalau dari konteks itu tak optimis aja. 666 yang sesungguhnya di dunia alien representatif kan, termasuk juga menyangkut perihal Holy Spirit, alien MSR. Konteks aku terima 666 itu mau diangkat. Jadi kan mana ya? Agreement alien family. Apa dari orang? Ini kan samar. Dari orang. Kalau yang nempelin kan ditinggalkan ini. Iya. Konteksnya udah internasional. Secara nasional orang yang ikut pun kalau yang aku dengar sudah banyak yang ketahuan, pemain supranatural kan. Rupanya udah sejak lama sebelum tahun 2008 kemarin orang itu rupanya laten itu di antara sosial. Laten. Pemain dukun kayak jelangkung itu pun termasuk kayak apa itu di Ganjang, kalau daerah Batak itu daerah Taro di Ganjang, orang Nias pun termasuk orang Nias kan. Masalah jarang kepang itu pun kan sudah lumping, itu pun termasuk juga perhatian juga itu belakangan. Namun kan sekarang acuan tentang aku, nah itu yang jadi persoalan kan, pengurusan keuangan aku, perkaitan staff juga korban kan. Pada akhirnya kan soal keuangan juga kan termasuk kan. Mana sekolah juga mana kalau apalah salah kita kan Remeh tadi kan. Tapi kontennya terdengar pemerintah. Kalau bagaimana untuk lanjutan pengurusannya nanti konten itu pemerintah.
Di Amerika Serikat itu ada juga alien test tau. Aku pernah lihat videonya di internet, alien test. Itu pun terhubung juga itu alien test. Alien test kan. Lalu ada juga alien Morgan. Alien Morgan katanya namanya. Itu juga udah dikontak dihubung itu pada tahun-tahun sekarang ini. Orang itu official sponsor untuk 66. Tapi baru udah banyak dia ngambil aja Pak. DP-nya berapa kalau beli? Aku bayar semua sama itu. Apalagi DP. Baru 20. Hah? Baru ada dapat 20.